Selamat malam teman-teman semua, teman-teman businesspreneur, selamat datang di live Business ID. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Dan gimana nih kabar bisnisnya? Nah buat teman-teman semua yang baru join atau baru follow Business ID, mungkin belum tahu nih Business ID itu apa. Nah aku jelasin sedikit ya. Nah Business ID ini adalah suatu platform untuk teman-teman bisa belajar bisnis langsung bersama para expertnya. Jadi teman-teman bisa banget download aplikasi Business ID atau akses via website untuk akses kelas kita. Nah, di sini tersedia dengan 12 kelas yang kategorinya berbeda-beda ya. Teman-teman bisa banget cek di Business ID. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama Pak Baskoro Hadi. Jadi teman-teman boleh banget menyiapkan pertanyaan nanti apa nih yang mau ditanyakan ke Pak Baskoro untuk permasalahan bisnisnya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman boleh ya tulis di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman nih. Dan kalau misalnya lagi ada jalanin bisnis bisa ditambahin ya, kayak misalnya Rizky dari Pekalongan, terus usahanya ayam geprek misalnya gitu. Halo, selamat malam semuanya. Oke, kita invite Pak Baskoronya ya. Jangan lupa tulis nama ya guys. Tulis nama dan domisilinya teman-teman. Oke, halo. Suaraku kedengeran gak ya? Suaraku terdengar jelas nggak teman-teman? Yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinya. Biar kita makin kenal nih. Jadi followers Business ID ini dari mana aja sih? Gitu. Halo dari Oke. Halo Dina, terima kasih. Kofi di Kepri, Hadi dari Kalimantan Selatan, M. Iqbal Jawa Barat, Roland dari Sukabumi, Ahris dari Kerawang. Halo M. Iqbal, mau nanyanya nanti ya. Kalau udah ada Pak Baskoronya, jangan nanya ke saya. Oke guys, oke sambil kita nunggu. Malam dari pembeli aset. Taufik, Depok, Jawa Barat. Halo semuanya. Halo Pak Bas. Kameranya kebalik nih. Udah nongol. Lagi di mobil, Pak. Iya, saya nggak kekejar, mau kejar ke rumah. Wih. Jadi saya pikir tadi udah tinggal 15 menit. Jadi saya pikir udahlah, saya ngetem di sini aja lah. Ikut itu ya Pak, di workshop hari ini ya, di Sari Pasifik ya? Oh, saya nggak ikutan, tadi saya ada meeting yang berbeda. Gitu. Saya nyalain kalau Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untung belum macet-macetan ya Pak. Udah jam pulang kerja nih biasanya udah lumayan macet nih jam segini nih. Makanya saya pikir kalau saya pulang nanti kalau macet terlalu beresiko, nanti bingung parkirnya. Oke, terima kasih nih Pak Bas sudah ngeluangin waktunya. Belum sampai rumah udah live duluan ya, mantap banget nih. Iya. Hujan ya Pak? Buat teman-teman. Enggak sih. Enggak ada gerimis sedikit lah. Tadi saya lagi dari dalam langsung keluar. Biar ada gerimis. Ini orang ngeliatin saya ngomong sendiri di mobil pada. Lagi video call gitu. Itu kayak di akuarium kan gitu kan, lampu terang gitu dari luar. Ini apa? Ini orang di dalam terang-terangan terus ngobrol gitu.
Oke, siap-siap. Halo Pak, maaf. Maaf terputus. Tiba-tiba ngehang gitu. Ya, Halo? sayanya apa dari Oke, Sawa ya? langsung aja nih. Dari saya Pak, tadi tiba-tiba ini nge-freeze gitu. Dari Iya, saya, iya. oke. Udah siap. Oke, sudah. Gimana Pak topiknya hari ini? Pentingnya purpose dalam bisnis ya Pak? Iya. Saya pikir mungkin topiknya itu membuat hangat buat teman-teman ya. Iya. Oke, saya sapa dulu ya. Kita mulai aja. Sawa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman sudah Waalaikumsalam. banyak nih. Alhamdulillah bisa kita bertemu lagi malam ini di tanggal berapa sekarang? Saya lupa tanggal selalu. Suaranya Sawa terputus kayaknya nih. Sekarang tanggal 14 Pak. 14 ya, Alhamdulillah 14 Maret. Nih sudah banyak teman-teman ya, Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat semua kita dan moga-moga kita tetap sehat walafiat ya. Waalaikumsalam nih dari Fitri Pribadi Sundono. Waduh, udah join nih lagi nih. Ada Saudara Dinal Reza, Hamzah Zikri, ada Fiastor, Mufti Segan, waduh, ada Stanley, Kesauya. Halo, halo. Tadi ada itu pecel Blitar tuh, aduh. Saya belum makan nih, tapi kayaknya seru juga tuh kalau ada pecel ya. Pecel lele Pak, biasanya di pinggir jalan banyak tuh Pak. Tapi yang Pecel ini lebih lele, pecel spesial kayak ayam. nih, pecel Blitar nih. Oh, ada siapa lagi Bener-bener. nih? Ila Jannah, Waalaikumsalam. Putra Fakih. Ini dari mana aja nih? Tadi ada yang Farda. di atas udah jawab sih, di atas yang ada dari Banyuwangi, ada dari Medan, ada dari Depok, dari Palembang, dari Kerawang. Ya, ya. Wow, keren, keren. Oke, kita mulai aja ya supaya bisa memberi kesempatan teman-teman untuk bertanya nantinya. Jadi malam ini kita ambil topik pembukanya adalah pentingnya purpose dalam bisnis. Dan kenapa saya ambil topik ini mungkin buat teman-teman sekalian, kadang-kadang berpikir untuk apa sih kita punya purpose dalam bisnis atau apa namanya juga manfaatnya apa sih kita kalau punya purpose dalam bisnis gitu ya. Nah, jadi pertama seperti biasa kita perjelas dulu nih yang saya maksud purpose dalam bisnis itu apa. Suara saya jelas ya? Jelas Sawa? Pak, jelas. Jelas. Jelas ya? Oke, teman-teman kalau suara saya oke, tolong beri jempol dong. Ya, ya jadi purpose itu hubungannya tuh sebelum kita istilahnya mikirin bisnis, biasanya itu ada yang namanya istilahnya purpose dalam bisnis. Purpose itu adalah tujuan atau niat awal daripada bisnis kita. Ya, dan turunannya biasanya kalau kita punya purpose itu kita turunin ke yang namanya vision atau visi. Ya, teman-teman pasti pernah sering dengar lah ya, pernah atau bahkan sering dengar lah yang namanya vision dalam bisnis. Lalu kalau kita ada vision, tentunya ada turunannya yang namanya mission. Ya, jadi ada visi, misi, terus juga ada yang namanya core values, ya, nilai-nilai luhur dalam sebuah perusahaan. Ya. Nah itu yang apa namanya biasanya turunan dari apa yang kita sebut kalau di awal kita punya purpose atau niat awal dalam membuka atau melakukan bisnis, biasanya diturunkan ke yang namanya vision atau visi, lalu ke mission atau misi, dan ke core values atau nilai-nilai dari sebuah organisasi. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah purpose, niat. Sebenarnya apa ya?
maksudnya. Kadang-kadang kan teman-teman mungkin memulai bisnis itu dengan mulai berdagang saja dulu. Ya, jadi ada barang, kira-kira ada yang apa namanya kebutuhan orang membeli barang tersebut, ya udahlah mulai berjualan. Nah, itu nggak masalah, nggak apa-apa juga ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang teman-teman tuh di awal itu sudah punya niatan, oh, gua tuh kayaknya ingin buka usaha yang umpamanya ya, yang kira-kira membantu orang dalam hal kesehatan umpamanya. Ya, ada niat-niat tertentu, atau saya mau buat apa namanya sekolah yang punya apa namanya wawasan atau gaya belajarnya seperti ini umpamanya. Itu kan niat-niat. Jadi kalau apa namanya kita kadang-kadang punya landasan apa yang ingin kita capai, terus kita apa namanya translate ya, atau kita artikan itu ke dalam sebuah usaha. Nah, itulah yang biasanya kita sebut purpose atau niat. Nah, yang menarik misalnya sebelumnya saya pernah juga membahas ini di live IG saya waktu dulu masih sering ya saya melakukan live IG setiap minggu itu. Salah satu topiknya adalah purpose ini ya, yang diturunkan ke vision, mission, dan core values tadi. Nah, yang menarik ya Salwa, sebenarnya kebanyakan teman-teman itu sudah punya purpose sebenarnya. Sudah ada niat dalam melakukan usaha. Ya. Nah, waktu itu saya ingat sekali, saya minta teman-teman untuk paling tidak merenung sejenak. Sebenarnya saya punya usaha ini di awal tuh niat saya apa sih? Nah, dari situ biasanya dan kebanyakan itu sebenarnya udah ada niatnya, gitu ya. Contohnya kayak umpama yang pandai masak gitu. Oh, niat saya mau buat masakan yang menyehatkan lah. Atau saya nggak pingin, saya ingin punya masakannya yang semuanya alami. Tidak ada bahan pengawetnya, tidak ada bahan penyedapnya, tidak ada bahan pewarnanya, umpamanya kayak gitu. Itu kan sebenarnya ada niat kan, walaupun mungkin tidak terlihat atau tidak terkesan besar. Nah, itu sebenarnya niat besar. Ya gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, mungkin ada orang yang lebih tanda kutip, lebih idealis. Gitu ya. Saya kasih contoh, waktu itu ada yang namanya usaha body shop. Ya, jadi yang di mall-mall ya Pak? Yang di mall-mall. Jadi waktu saya dulu kuliah di New Zealand itu tahun-tahun awal di mana body shop itu terbentuk bisnisnya. Paling tidak sudah mulai berkembang pesat ke negara-negara di luar negara asalnya. Nah, body shop ini penemunya waktu itu namanya kalau nggak salah Anita Roddick. Anita lokal Roddick. Ya Pak? Kenapa? Produk lokal ya? Nggak, ini dari Inggris kalau saya nggak salah, Anita Roddick itu. Oh, iya. Nah, di awal itu tahun awal mungkin 90 atau akhir 80. Nggak, sorry. Awal 90-an lah ya. Di awal 90-an itu si Anita Roddick itu dia ingin membuat satu produk yang produk itu apa namanya sangat menghargai atau preserving alam, ya. Preserving alam itu apa pada saat itu? Waktu itu saya ingat sekali tidak menggunakan bahan-bahan yang merusak alam, alias contohnya. Gitu ya? Iya, benar salah. Jadi pada saat itu akhirnya pakai yang namanya kalau kertas pembungkusnya itu adalah kertas yang di-recycle. Jadi bukan hanya kertas, tapi kertas yang di-recycle. Dan yang bisa di-recycle lagi untuk kemasannya. Terus untuk apa namanya tasnya itu, bukan tas kresek, tapi tasnya juga, tas belanjanya juga tas yang recycle, yang terbuat dari kertas juga.
Iya. Terus bahan-bahannya benar-benar alami, tapi juga yang bukan merusak alam. Jadi semua berlandaskan pada kecintaannya dia terhadap lingkungan hidup. Ya. Ya, jadi produknya bersifat green pada saat itu. Bayangin itu tahun awal 90, kalau nggak akhir 80-an. Ya. Awal 90 atau akhir 80. Nah, itu dia punya niat untuk membuat suatu usaha yang ramah lingkungan. Dan produk-produknya, dan kemasan-kemasannya, dan semua penunjang produk itu sangat ramah lingkungan. Nah, itu sangat terkenal sekali itu Salwa di zamannya itu. Jadi produknya itu adalah produk personal care. Ya, perawatan. Di Indonesia juga banyak banget itu perawatan buat cewek-cewek tuh, rame banget di mall-mall. Iya. Nah, jadi akhirnya purpose itu sangat-sangat mengena dan sangat-sangat terlihat, dan orang menjadi cukup menghargai, ya. Jadi kalau kita punya purpose dan purpose-nya itu kita kita bentuk ke dalam suatu produknya ataupun jasanya, itu akan memberikan nilai tambah. Ya, jadi bisa dibayangkan dengan personal care produk yang sama, yang brand A itu tidak terlalu mikirin purpose-nya atau tidak kelihatan purpose-nya dibanding yang tadi, Body Shop umpamanya. Nah, kalau kayak gitu pasti saya yakin Salwa akan lebih memilih produk atau brand yang memiliki atau terlihat ada purpose-nya gitu loh. Ya, nah, jadi kalau dilihat, oke, paling tidak manfaat nyata yang pertama apa sih? Ya itu tadi, menambahkan nilai dari penawaran bisnis kita. Ya, jadi kalau kita punya purpose, itu tentunya akan menambah nilai dari penawaran bisnis kita, apapun bentuknya. Terus itu kalau ini yang garis besarnya aja ya, saya ingin nyampaikan buat teman-teman di sini. Dari produk, dari jasanya, dari penawaran bisnisnya sudah memiliki nilai yang lebih tinggi. Lalu internalnya apa? Internalnya, manfaat internal. Kira-kira apa? Kalau kita punya purpose dalam suatu organisasi kita, manfaat utamanya apa untuk organisasi itu sendiri? Kira-kira. Coba ditebak. Manfaat untuk organisasi atau customer? Kalau untuk organisasinya. Ya pasti Kira-kira. pertama mereka kalau orang jadi ngelihat produk mereka itu kayak wow, ramah lingkungan, terus juga produknya berarti berkualitas gitu ya. Berarti mereka ada nilai tersendiri buat go green gitu misalnya ya. Komunitas-komunitas go green itu kan pasti mendukung, terus juga kayak aku lihat dari packagingnya juga mereka ramah lingkungan, jadi bener-bener sangat membantu daur ulang sampah nih jadi terolah, nggak sia-sia gitu, nggak jadi nggak menimbun dan merusak tanah misalnya kayak gitu. Iya. Nah, itu kalau Salwa istilahnya sebagai bahagian dari organisasi itu, kira-kira apa impact-nya untuk Salwa sebagai bahagian dari organisasi itu? Impact-nya ke saya sih pastinya besar ya Pak, terutama kalau misalnya untuk personal care pastinya ya. Namanya personal care kan kita harus milih-milih nih ya produk yang bagus misalnya. Terus juga apa sih manfaatnya dari produk tersebut, ataukah emang alami atau ada kandungan berbahaya. Jadi kalau impact-nya ke aku sih pasti besar banget, bahkan di kehidupan sehari-hari juga akan berpengaruh gitu Pak. Ya. Nah itu salah satu contohnya. Jadi sebagai karyawannya, itu aja sudah akan merasakan, wow, ini produk saya, ini produk ke perusahaan saya, ini ramah lingkungan. Tapi ada yang lebih besar lagi impact-nya. Impact-nya adalah karyawan itu akan merasa bahagian dari suatu organisasi atau gerakan yang mempunyai purpose tertentu.
dan biasanya nilainya luhur kan. Wah, perusahaan saya benar-benar memikirkan keramahan lingkungan. Jadi kalau itu akan menimbulkan kebanggaan, Iya, kebanggaan betul, jadi sebagai, bangga. Betul. ya kan, jadi bangga, wah perusahaan saya mikirin gitu ya, nggak abal-abal dan mikirin duit doang gitu kan. Betul, betul, Itu yang betul. pertama. Yang kedua, kalau kita mau merekrut orang misalnya, kita mau rekrut orang, anggapnya sekarang Salwa belum masuk ke perusahaan ini. Terus saya ceritakan, hey, Salwa tertarik dengan bisnis kita ini karena apa namanya, kita punya purpose tertentu loh. Oh, terus Salwa menanyakan apa itu kira-kira purpose-nya. Wah, purpose-nya ini. Ya, kita sangat peduli terhadap lingkungan. Nah, zaman sekarang apalagi kaum milenial atau zilenial itu sangat concern. Ya, sangat concern terhadap lingkungan. Jadi bisa dibayangkan kalau Salwa adalah orang-orang yang benar-benar apa namanya peduli terhadap lingkungan, kan connect. Iya, Ya kan, betul. connect. Wah, saya pingin banget nih kerja di perusahaan ini. Saya Jadi pingin senang banget ya Pak bahagia. kerjanya. Jadi senang. Nah, biasanya kan kadang-kadang kan teman-teman, apalagi yang para UMKM ya, atau para startup, saya mau merekrut orang itu susah dan mahal. Kalau ada yang bagus, mahal, saya nggak mampu. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, perusahaan ini sudah punya purpose, dan purpose-nya itu selaras dengan si calon karyawannya, dia akan merasa bahwa ya udahlah, saya juga apa namanya, mungkin gajinya masih tidak terlalu tinggi, tapi karena purpose-nya sama, visi-visinya sama, saya nggak apa-apa. Saya pingin menjadi bahagian dari organisasi. Alias, dia akan kompromi untuk gajinya. Jadi gajinya nggak perlu tinggi-tinggi amat, atau bahkan mungkin nggak sama dengan rata-rata di pasar, dia akan tetap tertarik untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Ya, jadi moga-moga teman-teman jelas di sini. Kalau kita punya purpose, manfaat pertama adalah memberikan value dari produk atau jasa kita atau penawaran bisnis kita. Itu sudah pasti. Kalau kita punya purpose, manfaat keduanya adalah karyawannya sendiri itu akan menjadi bangga. Ya. Yang ketiga, kalau kita punya purpose, kalau kita ingin merekrut calon pegawai atau calon karyawan, biasanya zaman sekarang milenial dan zilenial sangat peduli dengan perusahaan-perusahaan yang punya purpose. Itu paling tidak 3 manfaat yang nyata. Tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya kalau kita bicara soal purpose. Gitu pembukaannya, Salwa. Siap-siap, makasih nih tuh. Oh iya, teman-teman. Ini Salwa ada itu. Ini anak anaknya saya. Lagi. Bentar. Mau nanya kayak Salwa. Bentar. Teman-teman boleh ya menulis pertanyaan. Nanti saya bacakan. Malam sendirian Pak, di rumah benar-benar sendirian sama anak aja berdua. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa lah, dia kan jadi ikut belajar. Oke teman-teman, boleh mulai menulis pertanyaan ya. Ini benar-benar apa ya, jadi saat kita kerja itu nggak asal untuk bentar deh. Jadi untuk namanya pekerjaan itu nggak asal pilih kerjaan ya, maksudnya nggak asal soal gaji tinggi atau enggak, tapi memiliki nilai masing-masing. Jadi kita tahu nih kebanggaan apa nih yang bisa kita bawa nanti saat kita bekerja di perusahaan. Saya juga pernah sih kayak kerja di beberapa perusahaan, pasti kan pas interview nih misalnya ya, pas interview ditanya nilai-nilai perusahaan ini apa sih, purpose-nya apa, visi misinya apa. Nah itu yang bikin kita menjadi tertarik, terus mungkin dari jenjang karirnya juga bagus kayak gitu Pak. Nah ini teman-teman boleh ya mulai menulis pertanyaan nanti.
sekalian nih saya bacakan. Oke. Sebentar, belum ada yang bertanya nih Pak. Belum panas nih kayaknya. Teman-teman masih Ya, pada. sebentar. Halo. Tuh, jadi malu. Maaf ya Pak, aduh. Jadi di depan. Nggak apa-apa. Dia mau ikutan. It's okay. Halo, namanya siapa, Sawa? Namanya siapa? Aska. Halo, Aska. Mirip Amir mukanya. Tuh, dia tahu Tadi siapa pengen itu ngikutin. Papa Amir. Ayah, manggilnya ayah. Oh, ayah. Oke, ini udah ada mulai pertanyaan nih Pak. Dari Alwafi Shop Gresik. Bisa kasih contoh nggak Pak, kalau untuk UMKM yang sangat kecil, misalnya untuk purpose yang dibangun dari UMKM sendiri itu gimana tuh Pak? Ya, oke. Saya Alwa ya. Alwa Fish Shop. Ya. Alwafi Shop. Ya, contoh purpose untuk UKM yang sangat kecil dari UMKM ini. Nah, Fish Alwafi. Alwafi Shop di Gresik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi gini, yang namanya purpose itu kan yang tadi saya sampaikan ya, Alwafi ya, bahwa sebenarnya kalau kita merenungkan sendiri, itu kadang-kadang baru sadar kita bahwa, oh ternyata saya membuka usaha ini atau membuat bisnis ini tuh saya waktu itu niat awalnya ini loh. Gitu. Ya, jadi terlepas mau ini mikro, mau kecil, mau menengah, mau besar usahanya, selalu ada kalau diperhatikan niat awalnya itu apa. Nah itu yang harus Alwafi Shop nanyakan kepada diri sendiri. Dan itu yang pernah saya tanyakan pada teman-teman. Coba deh direnungin ya malam ini, terus besok pagi bangun, mungkin baru terasa, oh iya ya saya waktu itu niat awal saya bangun bisnis ini apa. Ya, jadi contohnya banyak sekali, mau usaha kecil, menengah atau besar, banyak sekali contoh-contoh purpose seperti tadi. Purpose-nya adalah niat saya ingin memiliki bisnis yang sifatnya ramah lingkungan. Salah satu contoh. Saya kalau di bisnis kuliner saya ingin melestarikan makanan lokal Indonesia yang sudah hampir punah umpamanya. Kan banyak kan makanan-makanan Indonesia yang mungkin jajanan pasar, mulai dari jajanan pasar. Mungkin juga makanan daerah-daerah yang bukan di kota besar, bisa jadi. Mungkin saya ingin melestarikan produk atau makanan yang yang ada di daerah timur, atau mungkin saya ingin memiliki produk makanan yang resepnya nenek moyang saya. Jadi itu salah satu udah beberapa contoh dari purpose di makanan gitu ya. Terus umpama kita bergerak di bisnis fashion lah, yang paling banyak kan di Indonesia kan UMKM itu bergerak di fashion sama kuliner ya. Nah kemarin kan waktu di bisnis forum 2 minggu yang lalu kita bicara soal circular economy. Circular economy itu membahas soal bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang bersifat untuk memperpanjang nilai hidup daripada resource kita. Jadi bahan pangannya dipakai untuk bahan dasarnya dipakai untuk berulang-ulang sampai sepanjang dan selama-lamanya. Karena itu orientasinya untuk ramah lingkungan juga. Ya. Nah itu di bisnis fashion akhirnya
ada contoh daripada saya menjual, saya sewakan aja pakaian itu. Oh Kalau iya, umpama betul, bergerak, betul. ya kan? Contohnya sekarang Salwa. Sekarang Salwa anaknya usia berapa, Salwa? Usia 24. 24 tahun, oh enggak ya, bulan ya. 24 bulan. 24. Nah, bayangin, berarti Salwa bingung dari usia 0 sampai 6 pakaiannya udah beda Iya. ukuran. 6-12 beda, 12-18 beda. Nah, itu ada usaha waktu itu, contohnya di fashion, niatnya adalah supaya dia tidak boros baju. Gimana caranya untuk ibu-ibu baru, anaknya yang lahir, akhirnya dengan purpose-nya dia supaya tidak boros pakaian dan sekali pakai dibuang, akhirnya dia punya niatan itu. Dia bentuk bisnis modelnya adalah menyewakan, bukan menjual pakaian, bahkan langganan, subscription berlangganan. Ya, Jadi betul. saya akan kasih ke Salwa, oke, ini untuk anaknya, untuk yang 24 bulan ya, sewanya 1 bulan sekian, atau 1 tahun gini. Nanti udah usia 36 bulan, saya akan kasih lagi Salwa untuk set yang lebih besar, tapi itu nyewa lagi. Yang tadi dibalikan, kayak gitu. Nah, itu Alwa Fish Shop ya, itu contoh kalau kita punya niat, apapun bentuknya nanti bisa ditranslate ke produk atau jasanya gitu. Moga-moga jelas ya Alwa Fish Shop ya. Oke, Terima siap. kasih Terima pertanyaannya. kasih. Terima kasih pertanyaannya, Kak Alwa. Lanjut dari Yamin dari dapur. Wah, dari Yamin nih, kayaknya ini enak nih, Pak. Assalamualaikum, bagaimana atau toolsnya apa ya untuk menentukan visi dan misi purpose bisnis kita? Begitu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Yamin dari dapur. Emang ada Yamin selain dari dapur ya? Yamin dari mana lagi dong? Ya, pertanyaannya bagus nih. Jadi gini, awalnya kan tadi seperti saya sudah jelaskan, kita punya purpose atau niatan awal, lalu kita punya visi, lalu kita punya visi, lalu itu diturunkan ke core values atau nilai-nilai dari organisasi itu ya. Ini bukan value creation yang saya sering sampaikan kepada teman-teman. Ini masih dalam lingkup organisasi ya. Nah, jadi purpose-nya, tools-nya apa? Nah, sebenarnya sih nggak ada tools-nya nih, Yamin dari dapur. Yang penting kita tahu dulu, menyadari dulu niatnya awal kita apa. Ya, seperti tadi saya sudah kasih contoh ya, moga-moga udah jelas juga ya. Lalu itu diturunkan ke visi. Nah, apakah visi itu? Visi itu adalah suatu gambaran dalam waktu tertentu di masa depan. Waktu tertentu di masa depan itu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, terserah. Jadi Yamin mau ngambil visinya ini sepanjang berapa tahun ya. Nah, visi itu adalah satu picture of success namanya. Jadi gambaran sukses daripada bisnisnya Yamin dari dapur ini apa dalam kurun waktu ke depan. Oh, contoh nih, picture of success saya pingin, ini kan bicaranya soal makanan nih Yamin. Saya pingin Yamin menjadi makanan sehari-hari orang Indonesia. Itu gambaran suksesnya, visinya. Nah, itu contohnya. Nah, jadi itu dalam 5-10 tahun mungkin Yamin Dapur punya visi itu sehingga benar-benar orang-orang di Indonesia paling tidak makan sehari sekali Yamin. Jadi bahan bukan bahan baku, makanan pokok orang Indonesia. Yaitu picture of success. Nah, itu visinya tuh, Yamin. Terus misi apa? Misi itu adalah apa yang akan dilakukan misinya untuk mencapai visi tadi. Ya.
Nah, kalau tadi umpama visinya ingin membuat Yamin menjadi makanan keseharian orang Indonesia, misinya adalah apa yang akan dilakukan oleh Yamin dari dapur ini untuk mencapai visi itu. Gitu. Apakah mulainya dari langsung ke Yamin ataukah mulainya dari makanan yang bahagian dari Yaminnya atau gimana? Jadi intinya adalah misi itu bagaimana untuk membantu kita mencapai visi itu. Ya. Nah, terus sudah dapat itu biasanya diturunkan ke core values itu. Core values itu adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan di organisasi itu. Sehingga perilaku dan kebudayaan organisasi itu akan mendukung misinya. Dan kalau misinya itu dijalankan, kita akan harapannya dalam 5-10 tahun tergantung kurun waktu yang mau ditentukan, mencapai visi tadi, membuat Yamin menjadi makanan pokok orang Indonesia. Gitu, Yamin. Ya moga-moga jelas ya Yamin ya. Kalau masih belum jelas bisa tanyakan lagi. Oke, terima kasih Yamin dari dapur. Terus ada dari pertanyaan Opik Hanas, apakah perlu atau harus customer tahu tujuan kita? Gitu, Pak. Jadi perlu nggak nih customer tahu? Oke, Opik Hanas. Ya, ini Opik kayaknya penyanyi. Tombol hati, Pak. Yes, Opik, terima kasih pertanyaannya. Apakah perlu harus customer tahu tujuan kita? Saya rasa sebaiknya tahu, karena manfaatnya banyak kalau customer tahu tujuan kita. Yang seperti tadi saya sampaikan, apalagi tujuannya itu adalah mulia. Ya, apalagi tujuannya itu bagus sekali. Jadi sayang kalau kita punya niat bagus, punya tujuan bagus, tidak tersampaikan ke customer. Karena ingat topik tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kalau kita punya niat bagus, alias purpose yang bagus, itu akan meningkatkan value dari penawaran bisnis kita. Jadi kalau kita ambil contoh, saya nggak tahu bisnis yang Opik Hanas ini apa. Contohnya kayak tadi, Yamin dari dapur. Kalau seandainya ada 2 toko Yamin, ya bersebelahan, tapi yang satu ada niatnya, kita tahu bahwa purpose-nya ingin melestarikan makanan budaya Indonesia. Anggap aja Yamin dari dapur buat makanan Indonesia. Kita tahu bahwa ini usahanya Yamin dari dapur ini benar-benar loh, dia ingin melestarikan makanan Indonesia. Terus yang sebelah kita nggak tahu tujuan dan ini ya. Pokoknya ada pluk aja deh di samping itu. Harganya sama, semuanya sama, kebersihannya sama, pelayanannya sama. Tapi yang membedakan yang sedikit itu adalah yang satu kita tahu punya purpose, yang satu enggak. Kira-kira mana yang akan dipilih? Yang punya purpose sih yang kelihatan ya, Pak. Saya rasa begitu kan. Gitu jadi Opik Hanas. Oke, siap-siap. Terima kasih. Nah, ngomong sama yang tadi tentang The Body Shop, mungkin juga ada orang-orang yang beli produk The Body Shop nih awalnya karena lihat, oh dia produk ramah lingkungan loh. Saya juga tipikal orang-orang yang pecinta lingkungan, jadi saya ada niatan beli nih. Jadi tahu ya Pak, purpose-nya ternyata lumayan penting ya. Oke, terima kasih. Lanjut nih. Dari Bubur Tuman. Bubur Tuman. Oh aduh, tuman sekali. Ini pasti enak sekali nih biar bikin tuman orang. Bila metode Cloud Kitchen seolah peduli dalam membantu para merchant dengan segala nilai plus dalam menawarkan kerjasama, apakah beda apabila kita memungkinkan metode konvensional buka cabang agar purpose lebih terjaga? Oke. Saya lagi mencerna pertanyaannya. Iya, agak panjang soalnya Pak. Pertanyaannya dimulai dari apakah mungkin ya? Jadi, ya ini kan bicara soal
Bu Tuman bicara soal metode Cloud Kitchen, seolah peduli dalam bantu para merchant dengan segala nilai plus dan menawarkan kerjasama. Apakah beda apabila kita menggunakan metode konvensional buka cabang agar purpose lebih terjaga? Oh, ini maksudnya adalah bahagian dari Cloud Kitchen atau punya buka toko sendiri, gitu ya, buka outlet sendiri, gitu ya, kalau saya nggak salah artikan ya pertanyaannya. Iya, begitu pakainya. Ya, jadi apa namanya, purpose dengan ini kan bisnis model ya, dua hal yang berbeda dan sebenarnya masih applicable. Apapun itu, kalau bisnis modelnya menggunakan Cloud Kitchen ataupun punya outlet sendiri, itu selama purpose itu nyampe ke target customer kita, ya, customer itu kan bisa jadi si Cloud Kitchen-nya, bisa jadi ke end consumer-nya, siapapun itu. Kalau kita punya purpose dan sampai ke mereka selalu positif, gitu loh. Ya, jadi sekali lagi, Bu Tuman, yang penting kita punya purpose dulu. Yang kedua, kita harus bisa menyampaikan itu atau tersampaikan purpose itu ke target kita. Target kita siapa? Ya, kalau kita punya purpose-nya untuk jual bisnis model kita melalui pihak ketiga atau intermediaries. Dan intermediaries itu bisa bentuknya reseller, agent, distributor, subdistributor, apapun itu, ya kita harus bisa atau usahakan supaya purpose kita nyampe ke pihak ketiga itu sebagai target kita. Kalau kita pilih bisnis modelnya yang langsung ke customer kita, alias end consumer, ya kita pastikan segala komunikasi kita itu menyirat kepada purpose kita di situ, gitu. Ya, jadi purpose harus tetap dibuat kalau saya rasa, dan pastikan itu tersampaikan siapapun targetnya, gitu. Oke? Suaranya tidak terdengar, Sawa. Oke, semoga terjawab ya, Bu Tuman. Lanjut dari Farshayanka. Selamat malam Pak Bas, Ya. Bagaimana cara mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan sehingga sesuai dengan value produk yang kita buat? Oke, Farshayanka. Ini kayaknya nama dari Ukraina nih, kayaknya. Farshayanka. Oke, selamat malam kembali. Jadi cara mengetahui yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan sehingga sesuai dengan value produk yang kita buat. Oke, jadi yang pertama ini kan menyentuh mengenai value creation ya, penciptaan value. Nah, justru itu yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita pastikan dulu kategori yang ingin kita masukin apa. Terus target customer-nya siapa, itu dulu lah yang mendasar dulu ya. Dan kategori itu sebenarnya yang sudah ada, apa yang ingin kita buat baru kategorinya, sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita layani di mata target yang kita ingin bidik, gitu kan. Jadi itu dulu yang harus yang harus dipilah dan dipilih, dan akhirnya kita masukin ke situ. Setelah kita pastikan targetnya siapa, kategorinya apa, kita punya penawarannya apa ya, mau itu produk atau jasa. Nah, setelah itu kita lakukan eksekusi value itu. Yang paling jelas eksekusinya di mana? Ya di promosinya, eksekusinya di produknya itu kita pastikan sesuai dengan value yang diinginkan oleh customer. Nah, itu kita lakukan dulu. Nah, setelah itu kita adakan survei untuk memastikan bahwa benar nggak nih, efektif nggak nih value yang kita sudah ciptakan ini terhadap customer yang ingin kita bidik. Ya, kita akan lakukan survei mungkin 3 atau 6 bulan setelah kita meluncurkan produk itu atau meluncurkan jasa itu. Jadi kita harus lakukan survei nih,
Hafianka ya. Jadi kita itu harus kita lakukan sehingga kita tahu, oh ternyata yang kita tadi anggap kebutuhan yang ingin kita penuhi terpenuhi gitu. Oh ternyata yang kita anggap itu satu kebutuhan, kita punya produk ini masih belum sepenuhnya memenuhi. Ya, kita akan melakukan refinement atau penyempurnaan dari produk atau jasa kita gitu ya. Jadi intinya kita luncurkan, sudah kita luncurkan, kita survei, nyampe nggak itu, sesuai nggak dengan harapannya si konsumen yang menjadi target kita. Oke, siap. Terima kasih nih atas pertanyaannya tadi Fashai Hafianka. Oke, ini lanjut lagi nih Pak, pertanyaan dari Foni Saptika. Pak, Pak gimana kalau misalnya purpose usaha saya dengan pasangan berbeda? Apakah harus disamakan dulu purpose kami? Kami ada di satu bidang usaha, gitu. Ya, jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi apalagi di awal-awal, jadi itu dipastikan supaya sejalan niatnya apa gitu ya. Kadang-kadang sesederhana bahwa yang satu berpikir saya ingin menjadi usaha yang nirlaba umpamanya, atau non-profit organization bahasa kerennya kan. Non-profit organization adalah organisasi nirlaba. Kalau itu niat, saya udahlah saya punya purpose ini, tapi saya nggak ingin ngambil untung dari situ. Mau istilahnya hanya berbagi atau melakukan amanah aja. Sementara umpama pasangannya yang satu merasa, oh ya purpose-nya setuju sama, tapi saya nggak mau nirlaba, saya ingin ada labanya walaupun tidak besar. Nah itu aja akan sudah membedakan bagaimana mendesain bisnis itu ke depannya. Mendesain bisnisnya apa? Yang paling nyata adalah dari sisi pricing-nya sudah akan berbeda nanti penentuannya gitu. Jadi jawabannya jelas sekali, purpose-nya itu harus disepakati di awal kalau itu dimulainya dari sebuah pasangan gitu ya. Karena nanti turunannya kalau dari awal nggak diselaraskan atau nggak disepakati, nanti akan pecah ke belakang. Buyar, benar-benar buyar gitu. Oke, ini tadi ada dari Kak Alwa. Paham Pak, terima kasih sudah jawab pertanyaan saya. Akan saya aplikasikan ke perekrutan pegawai saya produksi sarung tenun. Oke. Tenun manual. Iya, untuk melestarikan budaya Indonesia. Wah, keren. Keren. Dari mana asal? Gitu. Dari Gresik. Brandnya apa, dari mana? Oh, dari Gresik ya? Iya, dari Gresik. Wow, keren. Oke, lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya dari mana tadi? Nih, Lutfi Yuliono. Bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan ketika berbisnis dalam bidang jasa, Pak? Seperti itu pertanyaan. Bagaimana? Oke, jadi gampang ya Salwa ya. Coba ambil e-course di Business ID yang namanya SBM, Smart Business Map. Nah, jadi kalau kita nanti akan terbantukan bagaimana kita melihat bisnis secara keseluruhan, ya. Jadi biasanya itu pengalaman kami di Business ID itu akan membantu teman-teman yang tadi sudah tanda kutip memulai bisnisnya atau sudah tanda kutip kecemplung di bisnis itu, paling tidak SBM itu nanti akan terbantukan melihat lagi 12 pertanyaan dasar. Pertama, problem apa yang ingin diselesaikan, targetnya siapa, produk desainnya apa, terus juga
solusi yang akan diberikan apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu nanti akan membantu, mau itu jenis bisnisnya adalah produk atau jasa sekalipun, itu akan terjawab dan terbantukan gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini lanjut dari ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih. Ini bukan pertanyaan sih Pak, kayak pengen punya produk lokal yang mendunia Pak, bisnis saya di fashion tapi masih harus belajar banyak nih gitu. Insya Allah, ini mulai dari dasar fundamentalnya benar dan disiplin untuk memahami bisnisnya itu juga benar. Nah, moga-moga akhirnya bisa melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis itu tidak hanya di Indonesia tapi regional bahkan mendunia. Ya, kita doakan sama-sama ya kawan. Amin. Ini pertanyaan di Q&A dari Bang Adi Goodfather. Goodfather apa Godfather? Iya. Lanjut, ini pertanyaannya. Saya sampai sekarang bingung ambil keputusan segmen menengah atas atau bawah. Kira-kira bagaimana ya Pak? Saya bisnis di bidang ayam goreng. Oke. Jadi kalau kembali di SBM, di Smart Business Map, kita diarahkan untuk memahami kategori, bermacam-macam kategorinya. Jadi kalau tadi contohnya di ayam goreng, nanti harus kita belajar menghitung estimasi pasarnya untuk ayam goreng kelas menengah bawah berapa, kelas menengah berapa, kelas menengah atas berapa umpamanya. Ya, dengan segala perhitungan dan estimasinya. Nanti di situ kan kita akan tahu, oke, pasar yang besar itu sebenarnya yang mana. Tentu dengan catatan bahwa pasar ini jualannya harga ayamnya mungkin 10.000 per potong. Yang menengah atas mungkin yang harganya 10.000 sampai 20.000. Yang atas mungkin harganya 30.000 ke atas. Nah, nanti di situ kelihatan pasarnya seberapa besar. Nah, dari situ biasanya nanti kita akan ngecek diri kita sendiri. Kekuatan atau keunikan kita untuk membuat ayam yang oke, itu kira-kira diminati yang grup yang mana gitu. Seumpamanya kita bisa buat ayam goreng yang yang memiliki bumbu yang sangat klasik ya, dan itu kalau ya, dihitung itu punya ciri khas. Dan itu kayaknya kalau kita hitung-hitung untuk margin yang ingin kita targetin itu untuk kelas menengah umpamanya. Atau untuk kelas yang atas tadi yang harganya 25.000 satu potong ayam umpamanya. Nah, dari situ berarti kita akan mengawinkan antara besaran pasarnya yang mana yang menarik buat kita atau yang kita sudah tahu berapa besarnya. Lalu kita kawinkan dengan kemampuan kita membuat solusinya. Kalau solusinya kita jagonya dibuat buat ayam yang menengah dan premium, kita akan lebih memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi kalau kita masuknya di pasar menengah dan ke atas. Sebaliknya, kalau kita mungkin kekuatan kita dalam buat ayam goreng yang sederhana, yang tidak memerlukan bahan baku yang tinggi dan bisa kita jual dengan margin yang cukup buat kita, harganya itu tadi 10.000 sampai 15.000, ya udah. Berarti kekuatan kita masuk ke pasar yang bawah. Jadi ujung-ujungnya kembali ke kemampuan kita. Ujung-ujungnya kembali ke expertise atau spesialisasinya kita gitu. Oke, siap. Terima kasih ya atas pertanyaannya nih. Alwa Fish Shop yang tadi di Business ID komplit semua ya Pak, diajari semua ya Pak. Sebenarnya lengkap ya Pak, bahkan sampai ke finansial, menangani customer itu lengkap. Boleh kalau mau tanya-tanya bisa chat di link ada di bio untuk di admin customer service kita kalau mau tanya lebih detail.
untuk mau buka kelas yang apa, nanti kita bantu ya jawab pertanyaannya. Iya. Oke, Dan Salwa kan lanjut. teman-teman juga perlu tahu ya Salwa bahwa Iya. yang paling mudah langkah awalnya adalah download aja dulu aplikasi Bisnis ID Iya. gratis kan. Download Bisnis ID di aplikasi aplikasi udah tersedia di Android dan di Apple loh. Jadi Iya. semua handphone udah bisa akses, bahkan PC bisa via website. Jadi gampang banget akses di mana-mana ya Pak. Iya, gratis lah. Ya. Betul betul, ada akses video gratis juga di sana. Nanti teman-teman bisa download. Oke. Bang Adi tadi Pak, Good Father. Tempat mempengaruhi usaha nggak ya Pak? Gitu. Nih, Good Father ini bisnisnya apa nih? Ayam goreng yang tadi Pak. Adi. Oh, ayam goreng tadi Good Father. Oh, Bang Adi Good Father. Oh, sudah download dan belajar. Wah, terima kasih. Jadi teman-teman yang lain ikutan ya, download aplikasinya ya di Android atau di Apple iOS. Nah, apa namanya? Jadi tempat mempengaruhi atau tidak? Tentu iya, tapi tergantung nih, Bang Adi ini. Itu untuk benar-benar jualan secara murni atau ingin menjadi gabungan dengan channel untuk promosi gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada sebuah produk yang dia mengandalkan tempat itu ditujukan utamanya untuk promosi. Istilahnya, yang penting gue ada di mana-mana karena gue nggak bisa bayar terlalu besar untuk dine-in, ya udah yang penting kebuka di situ untuk branding aja gitu. Jadi tempat itu digunakan utamanya untuk exposure dari brandnya Bang Adi gitu. Ya, jadi tempat tetap penting, tapi yang terpenting adalah tujuannya untuk mencari tempat itu untuk apa? Apakah hanya jualan saja? Apakah jualan dan berpromosi? Ataukah bahkan hanya promosi aja andalannya? Gitu. Ya, semoga menjawab ya, Bang Adi, Good Father. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak, kayaknya dari Hari Pasopati. Beda iklan kreatif dan menjual Pak Bas? Oh, mungkin maksudnya beda iklan kreatif dan menjual apa Pak Bas gitu? Iklan, jadi Mas Hari ini rajin sekali nih, salah satu yang kayaknya sekarang udah hampir cum laude nih kayaknya. Terima kasih Mas Hari. Jadi gini, kalau iklan yang kreatif itu sebenarnya iklan yang paling tidak harus memiliki satu persyaratan. Ya. Awalnya adalah tentunya key message-nya itu jelas. Ya, jadi iklan kreatif itu boleh kreatif, tapi tetap harus membawa key message yang didesain dari awal. Sebenarnya Mas Ari mau apa nih? Key message-nya atau pesan utama dari sebuah komunikasi. Nah, kalau itu sudah didapatkan key message-nya, berarti nanti akan dimasak oleh tim kreatif sehingga key message-nya itu akan tersampaikan kepada orangnya dengan dengan engagement yang cukup tinggi, dibuat sangat semenarik mungkin sehingga si target pemirsanya atau target audiensnya itu akan memiliki engagement yang tinggi. Formatnya kan bisa macam-macam kan ya, bisa bentuknya iklan, bisa bentuknya report, bisa bentuknya cerita, bisa bentuknya drama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu fungsi kreatif untuk memasak key message-nya sehingga sampai ke target pemirsa dengan engagement yang sangat tinggi. Oke, mantep banget nih jawabannya nih. Semoga dipahami dan semoga menjawab ya. Tadi siapa namanya? Mas Hari Pasopati. Iya, Mas Hari Pasopati. Ini saya juga sering lihat sih, sering nanya juga, keren banget ya. Terima kasih Mas Hari.
Oke, nggak kerasa nih Pak, kita udah 1 jam berlalu ngobrolnya. Ini Pak Bas belum sempet pulang, bahkan kayaknya perutnya ada keroncongan nih Pak. Udah lewat jam makan Iya, malam. Oke, nggak apa-apa buat terima teman-teman sekalian. kasih. Iya. Siap, terima kasih banyak Pak Bas waktunya. Semoga sampai ke rumah dengan selamat, lancar jalanannya, nggak ada macet-macet, biar cepet sampai ya Pak. Sip, sip. Terima kasih Salwa udah menemani saya malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir kembali malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.